Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas etika bisnis Islam yang beranggotakan ada Ilham Abdillah, ada Novia Febriana Putri, dan saya sebagai moderator Anjasari Saputra. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang etika bisnis Islam dan manajemen sumber daya insani. Saya berharap pada presentasi ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, tanpa menunda lebih lama lagi, mari kita mulai presentasi ini. Peran etika bisnis Islam dalam manajemen sumber daya insani. Etika bisnis Islam dan manajemen sumber daya insani merupakan dua hal yang paling berkaitan satu sama lain. Keduanya bersinggungan erat dengan organisasi dan manusia sebagai penggerak sebuah bisnis. Manajemen sumber daya insani merupakan bagian dari konsep manajemen secara umum yang berkaitan dengan organisasi bisnis. Beberapa sumber daya dalam bisnis adalah 6M, yaitu manusia, material atau bahan baku, metode atau cara kerja, money atau uang, mesin, dan market yaitu pasar. Maka manajemen sumber daya insani mempunyai peran yang cukup besar dalam sebuah organisasi bisnis, karena manusia merupakan salah satu kunci terbesar dalam mensukseskan sebuah organisasi. Lalu selanjutnya pengertian dari sumber daya manusia. Menurut Handoko adalah suatu proses dalam penarikan seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia demi mencapai tujuan-tujuan individu maupun tujuan organisasi. Lalu selanjutnya ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan organisasi nasional sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi bisnis agar organisasi bisa beroperasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, tujuan fungsional yang berkaitan dengan bagaimana menyesuaikan sumber daya yang ada dengan level kebutuhan dalam sebuah organisasi bisnis. Yang ketiga, tujuan sosial yang merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat demi meminimalisir dampak negatif terhadap organisasi. Lalu yang selanjutnya fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Tanggung jawab sumber daya insani dalam organisasi bisnis. Hak dan kewajiban karyawan berikut hak karyawan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak dasar untuk memperoleh upah. Yang pertama, hak dasar untuk memperoleh upah yang layak. Hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dari perusahaan tanpa diskriminasi. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja. Kewajiban karyawan, yang pertama, seorang karyawan wajib bekerja secara profesional. Yang kedua, seorang karyawan haruslah menekuni pekerjaannya dan meniatkan pekerjaan dalam rangka untuk beribadah meraih ridho Allah. Selanjutnya, kewajiban pelaku bisnis dalam membangun hubungan bisnis. Beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh pembisnis agar terpelihara harmonisasi dalam manajemen operasional. Yang pertama, berbicara apa adanya dan menciptakan transparansi. Yang kedua, menunjukkan penghormatan dan loyalitas. Yang ketiga, meluruskan kesalahan dan memenuhi komitmen. Yang keempat, mendengarkan terlebih dahulu dan memberikan kepercayaan. Yang kelima, mengklarifikasi ekspektasi dan memberikan hasil-hasil. Yang keenam, mengonfrontasi dan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, mempraktikkan akuntabilitas. Melanjutkan materi sebelumnya, yakni ada karyawan dengan komitmen organisasional tinggi. Lutan 2006 dan Soviet 2008 telah menjelaskan bahwa ciri-ciri sumber daya insani yang mempunyai komitmen tinggi serta loyal terhadap organisasi tempat di mana dirinya bekerja adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu adalah sumber daya insani mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota bagi organisasi tersebut. Yang kedua, sumber daya insani berusaha keras untuk menyesuaikan dirinya mengikuti aturan-aturan yang ada dalam organisasi tersebut. Terus yang ketiga, sumber daya insani mempunyai suatu keyakinan tertentu dan penerimaan terhadap nilai dan juga tujuan dari organisasi tersebut. Yang keempat, sumber daya insani mempunyai sebuah kepercayaan dan menerima tujuan serta nilai-nilai dari organisasi tersebut. Yang kelima, sumber daya insani berkeinginan untuk berusaha ke arah tujuan pencapaian organisasi tersebut. Yang keenam,
Sumber daya insani mempunyai keinginan yang kuat untuk bertahan sebagai anggota dari organisasi tersebut. Dan yang ketujuh, sumber daya insani mempunyai keinginan kuat untuk bekerja dan berusaha sebaik mungkin demi organisasi tersebut. Selanjutnya, menurut pendapat Allen dan Mayer tahun 97 menjelaskan bahwa terdapat 3 hal yang melatar belakangi sumber daya insani untuk bisa berkomitmen tinggi pada organisasi yang menaunginya. Sebagai berikut, yaitu ada 1, effective commitment, di mana effective commitment ini bisa dipahami adalah latar belakang dari komitmen SDI untuk bisa tetap menjadi bagian di dalam organisasi tersebut. Singkatnya, effective commitment di sini itu adalah motif karena adanya komitmen dari sumber daya insani itu sendiri. Selanjutnya, yaitu adalah continuing commitment, di mana di sini dijelaskan keterlibatan ini muncul disebabkan karena sumber daya insani merasa membutuhkan gaji dan juga keuntungan yang diperoleh dari organisasi bisnis. Atau lebih sederhananya, continue commitment adalah kebutuhan akan gaji dari sumber daya insani. Terus yang ketiga, normative commitment, yang merupakan komitmen yang timbul dari diri sumber daya insani yang berasal dari nilai-nilai dan kesadaran yang mencerminkan suatu keadaan. Nah, di sini itu sumber daya insani merasa bahwa komitmen pada organisasi merupakan suatu hal yang seharusnya ia lakukan. Subbab berikutnya yakni membangun budaya organisasi dan budaya etos kerja muslim. Pertama, yaitu budaya organisasi. Menurut Lutan tahun 98, budaya organisasi merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarah perilaku anggota organisasi. Nah, di sini Lutan itu menjelaskan ada 9 indikator, yaitu ada inisiatif individual, toleransi terhadap tindakan beresiko, arah, integrasi, dukungan dari manajemen, kontrol, identitas, sistem imbalan, dan terakhir ada toleransi terhadap konflik. Nah, kemudian dapat dipahami dari ke-9 karakteristik tadi, ada langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dalam program dan membangun organisasi, yaitu pertama, melakukan diagnosa pendahuluan. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, umpan balik dan tindak lanjut. Di mana pada masing-masing ini sangatlah penting dilakukan agar dalam proses melaksanakan program itu mendapatkan kemaksimalan dalam melanjutkan pengembangan organisasi. Budaya organisasi perspektif etika bisnis Islam, di mana merupakan kesimpulan dari penerapan nilai-nilai spiritual pada perusahaan dengan berbagai bidang. Nah, di sini ada NEC dan Millennium tahun 1994 itu menyatakan bahwa sebuah penelitian yang terkait bagaimana penerapan nilai-nilai spiritual pada perusahaan dengan berbagai bidang menghasilkan beberapa kesimpulan yang mana sebagai berikut, yaitu 1. Ada perusahaan yang menerapkan nilai-nilai spiritual mempunyai karakteristik. Nah, di sini karakteristik itu bisa berupa dari pemimpin yang mempunyai kejujuran pada dirinya sendiri, terus bisa mulai dari penerjemahan filosofi spiritual kepada kebijakan organisasi, bisa juga melalui komitmen saling jujur dan saling percaya, terus komitmen pada kesejahteraan pekerja, dan bisa juga dengan melalui penyeleksian calon pekerja sesuai dengan filosofi perusahaan. Terus selanjutnya ada perusahaan yang menerapkan nilai-nilai spiritual selalu menempatkan filosofi tersebut menjadi prioritas utama. Terus ada yang ketiga berupa perusahaan yang menerapkan nilai-nilai spiritual seringkali menerapkan alur spiritual tersebut diakui dengan terus terang sehingga menjadi satu tujuan perusahaan. Di sini peran spiritual sangat penting karena mengarah pada satu tujuan di mana tujuan tersebut itu sama-sama diambil oleh pemangku kepemimpinan dan dilaksanakan oleh seluruh anggota dalam perusahaan tersebut. Dan terakhir ada perusahaan yang menerapkan nilai-nilai spiritual menempatkan komitmen yang tinggi untuk menerjemahkan nilai-nilai spiritual tersebut. Nah, ini adalah bentuk implementasi daripada nilai-nilai spiritual dalam budaya organisasi perspektif etika bisnis Islam. Terus selanjutnya adalah etos kerja muslim. Di sini ada beberapa poin di mana kualitas etos kerja Islam yang terpenting untuk dipahami adalah 1, yaitu bertanggung jawab. Setiap individu di dalam
perusahaan tentunya dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukan. Terus selanjutnya ada berorientasi ke masa depan, di mana seorang yang bekerja bukan hanya untuk bermodalkan semangat, tetapi harus memiliki orientasi ke masa depan. Selanjutnya adalah ikhlas. Ikhlas merupakan bentuk dari cinta, kasih sayang, dan pelayanan tanpa ikatan, di mana ikhlas sendiri bisa tumbuh dengan adanya kesadaran dari tiap individu. Terus selanjutnya adalah jujur. Jujur di sini menjadi poin utama dan menjadi poin dasar ketika seorang melakukan atau menjalankan suatu kegiatan organisasi, di mana jujur itu bisa menjadi pondasi awal dalam melaksanakan poin-poin yang telah tadi disebutkan dan poin-poin yang akan dilanjutkan di poin kelima, yaitu ada menghargai waktu. Salah satu esensi dan hakikat dari etos kerja adalah cara seorang menghayati, memahami, dan merasakan betapa berharganya waktu. Jadi di sini seorang muslim akan merasa sangat kecanduan terhadap waktu, di mana dia akan mempunyai prioritas dan penitik beratan terhadap waktu yang telah dia gunakan. Terus selanjutnya berkaitan dengan etos kerja muslim ada al-itqon, yaitu kemantapan atau sungguh-sungguh. Nah, di sini karena adanya loyalitas dari tiap individu terkhusus muslim, maka tentunya kesungguhan tersebut akan muncul dengan perlahan. Dan diimbangi dengan poin ketujuh, yaitu dengan al-ihsan, yaitu melakukan yang terbaik atau yang lebih baik lagi. Nah, di sini kualitas ihsan mempunyai dua makna dan memberikan dua pesan, yaitu pertama ihsan kepada Allah dan yang kedua yaitu ihsan kepada sesama manusia. Kedua poin tadi itu sama pentingnya, di mana ihsan kepada Allah itu tidak hanya berkaitan tentang hubungan dalam beribadah, namun bisa diartikan sebagai lebih luas, di mana ihsan kepada Allah itu bisa berkaitan tentang kepatuhan kita terhadap Allah dan kepatuhan kita agar tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah kepada seluruh makhluk hidup yang ada, terkhususnya adalah manusia yang tadi sudah saya sebutkan adalah ihsan kepada sesama manusia. Dan yang kedelapan atau yang terakhir ada al-mujahadah atau kerja keras dan optimal, di mana al-mujahadah atau bisa diartikan yaitu mengerahkan segenap daya dan kemampuan yang ada dalam merealisasikan setiap pekerjaan dengan sebaik-baik mungkin. Dan terakhir yaitu ada peran etika bisnis Islam dalam membentuk etos kerja muslim. Nah, di sini untuk lebih ringkasnya lagi dapat dipaparkan bahwasanya makna etos kerja dalam Al-Quran dan juga hadis itu sudah tercantum, yang mana ada ada 9 indikasi yang ketika seorang itu mempunyai etos kerja yang baik dari segi muslim, dengan poin pertama yaitu hidup sederhana, yang kedua jujur, amanah, dan dapat dipercaya, poin ketiga bekerja dengan ilmu dan pengetahuan, poin keempat tolong menolong dan berlomba-lomba dalam kebaikan, poin kelima bekerja keras dan disiplin, poin keenam berhati-hati mengambil keputusan, poin ketujuh berorientasi pada hasil dan kualitas, poin kedelapan imbalan yang baik, dan terakhir adalah poin tentang kesadaran akan keberlangsungan alam. Sekian, terima kasih. Nah, pada presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam dan manajemen sumber daya insani merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain karena keduanya penggerak sebuah bisnis. Nah, dari pengertian sumber daya manusia sendiri menurut Handoko suatu proses dalam penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia demi mencapai tujuan-tujuan individu maupun tujuan organisasi. Nah, dari fungsi manajemen sumber daya insani itu ada planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pengarahan, dan controlling atau pengendalian. Fungsi-fungsi ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari analisis jabatan hingga manajemen kompensasi dan manfaat, serta evaluasi kinerja dan pencarian solusi terhadap masalah individu. Manajemen SDM sangat penting bagi perusahaan karena
dapat mengelola tenaga kerja secara efektif dan efisien, serta membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban seorang karyawan tertuang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya ada karyawan dengan komitmen organisasional tinggi menunjukkan identifikasi yang kuat dengan nilai, norma, dan tujuan organisasi, serta keinginan yang kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi, bekerja keras sesuai keinginan organisasi, dan mengingat organisasi. Nah, sifat-sifat itulah yang bisa menjadikan sebuah organisasi atau perusahaan bisa lebih maju lagi. Dalam kewajiban pelaku bisnis dalam membangun hubungan bisnis seperti disebutkan tadi, dengan memenuhi kewajiban ini, pelaku bisnis dapat membangun hubungan bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Nah, ada etos kerja dalam Islam, yaitu didasari pada keyakinan bahwa kerja merupakan bagian dari ibadah dan memiliki kaitan dengan tujuan hidup untuk memperoleh kemaslahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurangnya itu murni dari kami. Memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada lebihnya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa kita pelajari bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.